Kembali Gus Yahya takut memberikan pernyataan tugasnya terhadap orang-orang NU atau para pengurus NU baik itu di badan otonom untuk nonaktif dari jabatannya sebagai ketua atau sebagai mandataris pengurus inti di Nahdlatul Ulama maupun di berbagai jenjang badan otonom dan ketua-ketua lembaga yang memang betul-betul sudah resmi menjadi tim sukses. Hal ini Gus Yahya sampaikan dengan tegas, di mana sampai hari ini masih ada yang belum mundur atau bahkan belum dinonaktifkan dari kepengurusan. Di antaranya adalah seperti Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan ada satu yang sudah resmi yaitu Habib Lutfi bin Yahya yang sampai hari ini belum diberhentikan atau dinonaktifkan oleh Gus Yahya. Kita tidak tahu apakah Gus Yahya segan-segan memberhentikan ketua SUPI sedunia atau bagaimana. Baik, soal Bu Khofifah, kalau memang dia sudah secara resmi terdaftar sebagai juru kampanye atau terdaftar di dalam tim TKN, di dalam TKN, tim kampanye nasional. Kalau sudah terdaftar resmi, maka dia harus nonaktif dari jabatannya sebagai ketua umum Muslimat NU. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 930 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Ibu Khofifah Indar Parawansa yang baru-baru ini memberikan pernyataan di media bahwa beliau adalah tim kampanye daripada Prabowo Gibran. Entah itu sudah resmi atau tidak, ya kita lihat seperti apa prosesnya. Dan ada satu yang sudah resmi yaitu Habib Lutfi bin Yahya yang sampai hari ini belum diberhentikan atau dinonaktifkan oleh Gus Yahya. Kita tidak tahu apakah Gus Yahya segan-segan memberhentikan ketua SUPI sedunia atau bagaimana. Yang harusnya secara konsisten menjalankan aturan atau keputusan yang sudah disepakati di dalam muktamar. Bagaimana pernyataan Gus Yahya? Kita coba simak dulu sebagai berikut. Baik, soal Bu Khofifah, kalau memang dia sudah secara resmi terdaftar sebagai juru kampanye atau terdaftar di dalam tim TKN, di dalam TKN, tim kampanye nasional. Kalau sudah terdaftar resmi, maka dia harus nonaktif dari jabatannya sebagai ketua umum Muslimat NU, karena Nahdlatul Ulama sudah menetapkan parameter dalam hal ini, yaitu bahwa pengurus-pengurus di lingkungan PBNU yang terlibat secara resmi di dalam tim kampanye pemilihan presiden harus nonaktif dari jabatannya sampai akhir dari proses pilpres itu sendiri. Sudah ada sejumlah personel PBNU yang sudah nonaktif, dan ini termasuk nanti juga ketua-ketua badan-badan otonom di lingkungan PBNU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Iklim PBNU dan lain-lain. Apabila masuk secara resmi di dalam tim kampanye nasional itu, dia harus nonaktif dari jabatannya. Sedangkan mereka yang menjadi calon dalam pemilu legislatif, kalau mereka ini adalah mandataris kepengurusan, yaitu ketua atau rois, harus mengundurkan diri dari kepengurusan. Jadi ada sejumlah ketua, misalnya ketua PWNU, kalau saya dan rois am jelas kami tidak menjadi calon apapun dalam pemilu ini, tapi ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya. Mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti. Kemudian ada juga yang mencalonkan sebagai anggota DPD
juga harus mengundurkan diri dan harus diganti. Parameternya seperti itu. Maka kalau pertanyaannya soal Bu Khofifah, nanti kalau secara resmi, ya kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Senat. Itu adalah pernyataan daripada Gus Yahya Stakuf, saya kira sangat jelas ya. Bagaimana beliau menyatakan agar seluruh orang-orang yang terlibat di dalam politik praktis, khususnya orang-orang yang menjadi pengurus inti di Nahdlatul Ulama maupun di badan-badan otonom dan lembaga, harus nonaktif atau mundur. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, ada apa kenapa sampai hari ini Abah Lutfi sendiri yang sudah resmi menjadi pengurus di salah satu pasangan capres. Beliau adalah Dewan Penasehat Prabowo Gibran, tetapi sampai hari ini Gus Yahya sendiri belum pernah mengeluarkan pernyataan atau statement terkait dengan Abah Lutfi ini secara langsung. Sementara beliau sudah lama tercatat sebagai penasehat di dalam tim sukses Pak Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu, pada video ini penting saya sampaikan bahwa Gus Yahya harusnya tegas. Semua orang, siapapun dia, baik itu saudaranya sendiri pun kalau misalnya terlibat, apalagi ini Habib Lutfi bin Yahya adalah salah seorang ulama besar yang memimpin tarekat. Kita takutnya jamaah tarekat yang dibawa Jatman ini diseret-seret masuk di dalam wilayah politik praktis. Tentu kita tidak melarang orang secara personal mendukung, tetapi sekali lagi konsistensi komitmen kita dalam berlembaga yang menjadi salah satu ketetapan daripada Muktamar Nahdlatul Ulama NU, jangan sampai kemudian secara kelembagaan diseret-seret masuk di dalam wilayah politik praktis. Itu sudah menjadi komitmen bersama. Oleh karena itu, tentu ketegasan Gus Yahya terhadap Abah Lutfi bin Yahya ini kita tunggu. Jadi jangan hanya tumpul ke orang-orang tertentu, tetapi ke Abah Lutfi bin Yahya. Pas satu kali pun juga pernah disebut namanya oleh Gus Yahya Stakuf. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.